Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Maratina dengan NPM 2301020004. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat laporan keuangan menggunakan pivot table. Nah, yang pertama kita memerlukan jurnal umum. Nah, di sini saya sudah membuat jurnal umum dari PT Reina Elektro dari transaksi-transaksi yang sudah ada sebelumnya. Nah, setelah itu kita perlu membuat sheet baru untuk membuat buku besar terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu kita copy saja sheet jurnal umum, kemudian kita ganti namanya menjadi buku besar. Nah, setelah itu kita bersihkan sel yang ada pada sheet jurnal umum. Setelah itu kita ke menu insert, kemudian klik pivot table. Setelah itu kita blok seluruh jurnal yang ada pada jurnal umum. Kita blok dari bagian tanggal hingga kredit. Kemudian kita blok juga seluruh transaksi-transaksi yang ada sampai bawah. Seperti itu, kemudian klik OK. Nah, kemudian akan muncul pivot table file seperti ini. Nah, untuk kolom-kolom yang ada yaitu ada filter, rows, value, dan columns. Nah, kita isikan nomor akun pada filter yaitu dengan cara menarik nomor akun lalu diletakkan ke kolom filter, kemudian tanggal dan deskripsi pada kolom rows, dan debit kredit pada kolom value. Nah, setelah itu, di sini kan sudah ada sum of debit dan sum of credit. Nah, kita juga perlu sum of saldo untuk mengetahui selisih antara kredit dan debitnya. Cara membuat sum of saldo yaitu kita ke pivot table analyze, kemudian klik insert calculated file. Nah, akan muncul nama dan formula. Pada kolom nama kita tulis saldo dan pada kolom formula kita tulis sama dengan debit min kredit. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul sum of saldonya. Setelah itu, kita perlu merapikan nominal-nominal yang ada di sini menjadi rupiah Indonesia. Nah, caranya yaitu kita ke kolom value yang ada pada pivot table files. Nah, di bagian samping sum of debit ini ada panah kecil. Nah, kita klik saja. Kemudian kita pilih value file setting. Nah, kemudian klik number format dan pilih accounting serta decimal place-nya kita nolkan. Kemudian klik OK. Nah, untuk sum of credit dan sum of saldo juga caranya seperti itu sama. Nah, sudah. Kemudian untuk merapikan, kita perlu merapikan sel tanggal dan deskripsinya. Caranya yaitu klik kanan di sel tanggal, kemudian kita klik tanda centang pada subtotal tanggal. Nah, tanggalnya jadi lebih rapi. Kemudian untuk sel deskripsi kita juga caranya seperti itu ya, klik kanan di sel deskripsi, kemudian klik tanda centang subtotal deskripsi. Nah, deskripsinya juga lebih rapi. Kemudian kita perlu merapikan tabelnya juga. Nah, tabelnya agar lebih rapi yaitu caranya kita ke pivot table analyze, kemudian klik pivot table. Nah, kemudian klik option. Kemudian pilih menu display. Nah, di sini kemudian centang classic pivot table layout.
Nah, kita centang, kemudian klik OK. Nah, di sini tabelnya sudah rapi ya. Nah, kemudian setelah itu jika kita ingin mengetahui transaksi-transaksi per akun, semua akun, caranya yaitu dengan klik pivot table analyze, kemudian pivot table, kemudian klik option, kemudian kita klik show report filter page, kemudian OK. Nah, di sini seluruh akun sudah terlihat ya, dari 00, 1111000 dan seterusnya. Nah, setelah buku besar selesai dibuat, kita akan membuat neraca lajurnya. Nah, caranya juga sama, kita copy saja dari buku besar, kita copy buku besar, kemudian kita ganti namanya menjadi neraca lajur. Nah, setelah itu kita setting ulang pivot table filesnya. Nah, pada bagian filter yang tadinya nomor akun, kita kosongkan. Kemudian di rows kita isikan nomor akun dan nama akun. Pada value tetap yaitu debit, kredit, dan saldo. Nah, akan berubah seperti ini. Kemudian kita akan membuat neraca saldo di sebelah sum of saldo. Nah, pada bagian neraca saldo ini untuk debit dan kreditnya kita isikan dari sel sum of saldo, yaitu kita sesuaikan. Untuk yang tidak memiliki tanda minus kita masukkan ke debit, kemudian yang ada tanda minusnya kita masukkan ke kredit. Kemudian kita total dari debit dan kreditnya, nah sampai balance. Nah, jika sudah balance, kita akan membuat laporan laba rugi di samping neraca saldo. Nah, laporan laba rugi ini isinya yaitu dari sales hingga depreciation expense. Kita tuliskan di bagian debit dan kreditnya menyesuaikan dari sum of saldo. Nah, kemudian kita total dari debit dan kreditnya. Nah, belum balance. Kemudian untuk membalancekannya kita perlu mencari income summary-nya, yaitu dengan cara sama dengan total dari debit dikurangin dengan total dari kredit. Nah, sudah. Nah, kemudian sudah balance. Kemudian kita akan membuat laporan neraca di sebelah laporan laba rugi. Nah, di laporan neraca ini isinya berisi akun petty cash hingga dividen. Kita isikan debit dan kreditnya sesuai dengan sel sum of saldo. Kemudian kita total juga, kita sum debit dan kreditnya. Nah, jika belum balance, kita perlu mencari income summary kembali dari laporan neraca ini. Nah, caranya yaitu sama dengan total dari kredit dikurangi dengan total dari debit. Nah, sudah ketemu, kemudian akan balance hasilnya. Nah, setelah itu kita perlu merapikan tabelnya, yaitu agar terlihat rapi. Kita blok saja dari paling atas hingga pojok tabel.
Kemudian setelah itu kita pilih bagian border ini, kemudian kita klik all border. Nah, sudah rapi dan hasilnya juga semua sudah balance. Kemudian setelah itu ini langkah terakhir untuk membuat laporan keuangan. Nah, kita membuat sheet baru. Nah, kita seperti cara tadi saja, yaitu mengcopy sheet neraca lajur kemudian mengganti namanya menjadi laporan keuangan. Nah, kemudian kita bersihkan selnya kembali. Nah, setelah itu kita akan membuat laporan laba rugi untuk PT Reina Elektro periode 31 Juli 2022. Nah, akun-akun yang ada pada laporan laba rugi ini yaitu ada sales discount, sales return, kemudian cost of goods sold, freight paid, purchase discount, kemudian biaya-biaya yang ada yaitu wage and salaries, insurance expense, utility expense, water, telephone and electricity expense, other expense, rent expense, depreciation expense building, depreciation expense vehicles, kemudian yang terakhir depreciation expense equipment. Nah, untuk data-data debit dan kreditnya kita ambil dari neraca lajur di bagian sales sum of saldo. Nah, kemudian kita isikan pada laporan keuangannya, yaitu laporan laba rugi yang baru kita buat. Nah, setelah itu, seperti yang saya tunjukkan di sini, kita mengurangkan dan menambahkan apa yang seharusnya dikurangkan dan ditambahkan. Nah, yang pertama yaitu sales hingga sales return. Itu hasil akhirnya net sales yaitu 53.020.000. Kemudian kita hitung cost of goods sold, freight paid dan purchase discount. Nah, hasilnya ini kita harus mencari gross profit, yaitu dengan cara mengurangkan net sales dengan hasil dari cost of goods sold, freight paid, dan purchase discount. Nah, gross profitnya kita ketahui jadi 14.861.000.000. Nah, kemudian untuk totalnya kemudian kita jumlahkan seluruh biaya-biaya atau expense. Nah, menjadi total expense di sini. Kemudian kita mencari operating profit, yaitu dengan cara mengurangkan gross profit dengan total expense. Nah, dihasilkan minus 1.459.000. Nah, untuk laporan laba rugi sudah diselesaikan, sudah diketahui. Setelah itu kita akan membuat laporan yang kedua, yaitu statements of change in equity, atau yang biasa disebut dengan laporan perubahan ekuitas. Nah, pada laporan perubahan ekuitas ini, kita isikan akunnya, yaitu sama untuk periode 31 Juli 2022. Nah, untuk akun-akunnya kita isikan dari common stock dan retained earning. Nah, untuk bagian deskripsinya yaitu balance at 1 Juli 2022. Kita ambil nominal dari sum of saldo, common stock, dan retained earning dari sheet neraca lajur. Nah, sudah, kemudian kita total. Nah, setelah itu kita
mencari net income-nya. Nah, net income ini kita ambil dari laporan income statement atau laba rugi yang sudah kita buat tadi. Nah, isinya yaitu minus 1.459.000 pada retained earning-nya. Nah, untuk dividennya kita ambil dari neraca lajur, yaitu sell sum of saldo, yaitu sebesar 1.250.000. Nah, kita minuskan di sini. Nah, seperti itu. Seperti yang sudah saya tutorialkan. Nah, kemudian kita totalkan semua. Kita isikan balance at 31 Juli 2022. Kita sum dari common stock. Kemudian kita sum juga untuk retained earning-nya. Kemudian kita sum juga untuk totalnya. Nah, sudah selesai untuk laporan perubahan ekuitasnya. Kemudian yang terakhir kita akan membuat laporan balance sheet atau neraca. Nah, untuk neraca pada PT Reina Elektro periode 31 Juli 2022, yaitu kita isikan ada aset dan liabilitas ekuitas. Nah, untuk current asset kita ambil dari sheet neraca lajur dari akun petty cash hingga value at tax in. Nah, kita ambil dari neraca lajur, kemudian untuk nominalnya juga kita ambil dari neraca lajur, kemudian kita total untuk current asset. Nah, kita sum. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada non current asset. Kita ambil juga dari neraca lajur. Akunnya dari akun land hingga accumulated depreciation equipment. Nominalnya kita ambil juga dari neraca lajur bagian sum of saldonya. Kemudian kita total. Nah, kita sum di sini sudah. Kemudian kita total aset yang ada, semua aset yang ada yaitu current asset dan non current asset. Nah, kita total caranya yaitu sama dengan total current asset ditambah dengan total non current asset. Kemudian yang selanjutnya kita mencari untuk membuat liabilitas dan ekuitas. Nah, jenisnya juga sama, ada current liabilitas. Untuk nama akunnya kita mengambil dari neraca lajurnya. Neraca lajur juga yaitu dari akun payable hingga value at tax out. Untuk nominalnya juga sama seperti yang ada pada neraca lajur bagian sell sum of saldo. Nah, kemudian kita total current liabilitasnya, kita sum. Nah, sudah. Kemudian kita cari juga non current liabilitas. Nah, non current liabilitas ini hanya ada satu akun yaitu debt bond. Kemudian nominalnya juga sama seperti yang tertera pada neraca lajur bagian sum of saldo. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada ekuitas. Nah, akun untuk ekuitas ini hanya ada dua akun, yaitu akun common stock dan retained earning. Nah, ini juga diambil dari neraca lajur. Untuk nominalnya juga diambil dari neraca lajur bagian sum of saldo. Kemudian kita total ekuitas, kita sum. Nah, kemudian yang terakhir yaitu total liabilitas dan ekuitas, yaitu kita menjumlahkan
antara total current liabilitas dan total non-current liabilitas serta total ekuitas. Nah, sudah ketemu, kemudian sudah selesai. Nah, untuk laporan keuangan pada PT Reina Elektro yaitu ada 3, ada income statement atau laporan laba rugi, kemudian statements of change in equity yaitu laporan perubahan ekuitas, kemudian yang ketiga ada balance sheet atau neraca. Nah, jadi sekian tutorial membuat laporan keuangan menggunakan pivot table yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin banyak kesalahan kata atau kurang tepat dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Terima kasih untuk Bu Feni yang sudah membimbing saya dan teman-teman untuk membuat laporan keuangan menggunakan pivot table dengan baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.